Saya mau cepat-cepat memperlihatkan beberapa posisi teori yang dominan dijadikan basis dari kebijakan publik. Jadi kita sebut ini public policy. Public policy itu ditentukan oleh teori yang dipakai seringkali tidak eksplisit, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang maskulin. Prinsip-prinsip itu bisa kita temukan di dalam dua gugus teori filosofi. Yang pertama disebut sebagai pendekatan utilitarianisme, satu jalan pikiran yang diucapkan oleh Jeremy Bentham di abad 17 untuk memperlihatkan bahwa kebahagiaan itu hanya bisa disebut adil bila memuaskan mayoritas. Jadi terkenal prinsip bahwa the greatest happiness itu hanya boleh dihasilkan bila dia menyangkut the greatest number. Dalilnya sederhana. Suatu masyarakat disebut adil bila sebagian besar mayoritas memperoleh kebahagiaan terbanyak dari produk nasional, produk masyarakat yang biasa dihitung dalam ekonomi disebut sebagai jumlah agregat yang bisa dihasilkan, dan jumlah itu harus menyenangkan mayoritas. Sekarang ada problem, whose justice kalau disebut mayoritas. Nah, sebetulnya ide tentang mayoritas itu menganggap bahwa semua manusia setara di dalam kebutuhannya. Jadi utilitarianisme menganggap bahwa setiap manusia setara di dalam kebutuhannya. Feminisme memberi kritik bahwa nggak setara. Dulu misalnya zaman Orde Baru, ukuran untuk menghitung utility manusia agar supaya bisa dibuatkan formula tentang kebutuhan pokok, bunyinya adalah kebutuhan manusia itu diukur berdasarkan kebutuhan laki-laki. Karena itu duit rokok dimasukkan sebagai kebutuhan pokok pada waktu itu, sementara pembalut perempuan tidak dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jadi gaji dipakai berdasarkan kebutuhan fisik laki-laki, karena dianggap buruh selalu adalah laki-laki. Jadi dari awal kita lihat ada bias di dalam teori keadilan, dan bias itu menyelundup ke dalam public policy itu. Tapi sebetulnya prinsip di dalam utilitarianism itu cukup egaliter pada waktu itu. Karena pada waktu itu keadilan itu hanya ditentukan oleh belas kasihan seorang aristokrat, atau hanya ditentukan oleh hukum yang diatur di dalam teologi. Kita ingat itu abad-abad 16. Hak itu tidak ada. Hak itu hanya ada pada raja, pada seorang feodal, atau pada para pendeta. Jadi kita kalau hidup pada waktu itu nggak bisa menuntut hak, karena asal-usul hak itu tidak sekuler. Nah, Jeremy Bentham menganggap bahwa ini nggak bisa kalau hak itu diandalkan pada sesuatu yang tidak berdasarkan transaksi manusia. Oleh karena itu dia putar argumentasi bahwa hak keadilan harus berasal dari masyarakat sendiri, tidak boleh nunggu semacam izin dari gereja atau belas kasihan dari seorang aristokrat. Jadi pada waktu itu kita anggap terobosan utilitarianisme menghasilkan kesetaraan, sebab akhirnya orang tidak lagi tergantung pada relasi personal dengan tuannya, juga tidak tergantung pada soleh tidaknya dia di hadapan paus atau romo di Eropa. Jadi pada waktu itu utilitarianisme adalah jalan pikiran yang revolusioner, karena dia menghentikan eksploitasi teologi terhadap soal keadilan.
Jadi itu adalah penyelesaian sekuler dari sistem kan. Tapi buat kita sekarang, kita menganggap bahwa iya sekarang teori itu tidak lagi demokratis karena tidak memperhitungkan tadi jenis keadilan yang bekerja pada tubuh perempuan atau jenis injustice yang bekerja pada tubuh perempuan. Tetapi praktek kebijakan publik masih mempergunakan prinsip-prinsip utilitarianisme. Dan prinsip itu yang dihasilkan setiap kali orang bikin APBN, APBD segala macam itu. Di Indonesia misalnya, waktu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan sebelum yang sekarang, Sri Mulyani bikin satu kebijakan bahwa semua departemen yang tidak memasukkan unsur gender di dalam proposal anggaran tidak akan dikeluarkan anggarannya. Tapi pada saat yang sama kita ingat peristiwa itu, Sri Mulyani dituduh sebagai neolib dan pers semacam terbius dengan tuduhan itu karena ada sentimen ideologi. Jadi begitu disebut neolib, maka seluruh orang merasa bahwa itu adalah kejahatan kapitalis. Nah, itu yang saya mau katakan, bahwa seringkali istilah itu masuk di dalam pembicaraan publik tanpa skrutinisasi filosofis yang tajam. Bagaimana mungkin seorang neolib memihak pada kepentingan perempuan itu? Itu sekedar ilustrasi betapa dunia akademis kita filter kritisnya itu lumpuh, sehingga pembicaraan tentang kebijakan publik lebih diisi oleh retorika dibanding dengan logik, dengan logika. Itu soalnya. Jadi kelas ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahaya dari konsumsi teori yang tidak discrutinize berdasarkan logik dan critical discourse itu. Jadi kita boleh sebut bahwa utilitarianisme mengandalkan jumlah keadilan, bukan kualitas keadilan, tapi jumlah keadilan itu. Gugus teori yang kedua yang mendominasi pembuatan kebijakan publik dikenal di dalam konsep libertarianism. Tadi pada utilitarianisme, keadilan itu dihitung berdasarkan jumlah kebahagiaan terbanyak yang bisa dinikmati oleh suatu masyarakat. Pada libertarianisme, keadilan itu tidak dihitung atau tidak diandalkan pada konsep jumlah kebahagiaan terbanyak, tetapi pada hak setiap individu untuk menghasilkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Kalau ini produk nasional, kalau ini ada dua jenis masyarakat. Ini masyarakat yang kaya, ini masyarakat yang miskin. Maka negara disebut adil bila jumlah produk itu menghasilkan kebahagiaan pada kelompok yang paling besar. Mungkin nggak 100%, tapi 80%. Jadi jumlah ini harus fit and proper dengan bagian masyarakat terbesar. Yang ini boleh dibagi ke ini. Melalui apa misalnya? Melalui sistem pajak. Ini jalan pikiran utilitarianisme. Jalan pikiran ini ditentang oleh prinsip libertarianisme karena bagi orang yang menganut paham libertarian, setiap orang punya preferensi sendiri tentang kebahagiaan. Jadi tidak mungkin kebahagiaan itu diakumulasi dan dihitung secara agregatif gitu. Setiap orang punya preferensi tentang kebahagiaan. Misalnya orang yang lagi nongkrong di samping 7-Eleven di depan,
mungkin dia lebih berbahagia dari mereka yang lalu lalang di jalan Ragunan itu dengan mobil mewah, tapi mengalami frustrasi karena macet itu. Jadi kita nggak bisa judge bahwa yang di dalam mobil ber-AC lebih bahagia daripada yang lagi nongkrong ngelamun di pinggir jalan. Itu adalah preferensinya. Sekarang dalam bentuk tadi ini. Ini negara, ini orang kaya, ini yang miskin. Sorry, kaya mesti agak gede. Kalau negara misalnya melihat ada kemiskinan, ada orang nongkrong di pinggir jalan, lalu ada jumlah orang yang kekayaannya lagi diuber oleh tax amnesty, lalu negara memajaki si orang kaya ini dan mensubsidi orang miskin ini, bagi libertarian artinya negara menghina dia sekaligus menghina dia. Kenapa? Karena negara memanfaatkan kemiskinannya untuk memeras yang kaya ini. Pada saat yang sama, negara hanya menjadikan dua orang ini sebagai alat, bukan subjek, bukan objek. Jadi seorang libertarian akan menganggap bahwa tindakan negara ini dia tidak menghormati orang ini, sebab ini cuma dianggap sebagai alat untuk diperas. Demi apa? Demi ini. Jadi ini juga diperalat untuk memeras ini. Ini adalah alat untuk menyumbang itu. Bisa nangkap nggak logiknya tuh ya? Jadi seorang libertarian akan anggap bahwa negara itu nggak boleh sok tahu tentang jenis kebahagiaan orang itu. Hal yang sama berlaku di dalam jenis kenikmatan seksual misalnya. Negara mengatur bahwa seks itu artinya seks antar laki-laki dan perempuan. Kalau seks itu terjadi di antara sesama jenis, negara menganggap itu bukan seks. Padahal negara nggak pernah mampu menikmati keindahan seksual di antara dua orang lesbian atau dua orang homoseksual. Karena negara cuma tahu satu etik, yaitu etik heterogen. Bahwa sensasi berciuman itu lebih nikmat di antara dua lidah yang sejenis misalnya. Negara nggak punya pengetahuan tentang itu. Tapi negara sok tahu. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi ada utilitarianisme, ada libertarianisme di dalam spektrum teori keadilan. Saya kasih yang intinya aja kan. Ada banyak teori tentang justice, tentang komunitarianisme, egaliter. Tapi yang kira-kira bisa kita pakai malam ini supaya lebih ringkas untuk berdiskusi tentang akibat dari penggunaan teori yang keliru terhadap